Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Ulansari, mahasiswa Pascasarjana Pusat Studi Ilmu Manajemen IPB University. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan tinjauan atas 3 jurnal dengan tema Cost of Quality sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu dan Inovasi. 3 jurnal yang akan saya tinjau adalah yang pertama, Hidden Cost of Quality Measurement and Analysis by Salaja et al. Yang kedua, Cost of Quality Management and Empirical Study from Turkish Marble Industry by Ozgur et al. Dan yang terakhir, A Measurement of Quality Cost in Industrial Organization by Riyad Al-Saleh et al. Kita mulai dengan jurnal yang pertama, yaitu Hidden Cost of Quality Measurement and Analysis by Salaja et al. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya anggapan bahwa sistem analisa cost of quality tradisional dianggap belum menangkap secara lengkap keseluruhan biaya kualitas, di mana masih terdapat banyak biaya kualitas tersembunyi. Biaya-biaya tersembunyi ini dapat berdampak signifikan terhadap keseluruhan biaya kualitas dan keuntungan organisasi. Maka, diperlukan adanya suatu kerangka komprehensif untuk melacak dan mengukur semua biaya kualitas dalam meningkatkan pemahaman tentang biaya kualitas yang sebenarnya dan mencegah potensi kerugian signifikan akibat inefisiensi internal dan hilangnya peluang. Sehingga, penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa semua elemen biaya kualitas baik langsung, tidak langsung, dan tersembunyi dalam semua aktivitas fungsional organisasi yang diteliti. Juga mengukur dampak biaya tersembunyi terhadap biaya kualitas secara keseluruhan serta laba organisasi. Mengatasi masalah biaya kualitas tersembunyi dengan mengembangkan kerangka komprehensif untuk melacak dan mengukur semua biaya kualitas, memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai biaya yang terkait dengan kualitas serta mengidentifikasi peluang perbaikan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam penelitian ini. Yang pertama, seluruh proses dan elemen biaya kualitas dalam semua aktivitas organisasi diidentifikasi. Kedua, pengumpulan dan kuantifikasi data dari tiap proses dan elemen biaya kualitas. Ketiga, pengelompokan biaya kualitas menjadi biaya langsung dan biaya tersembunyi. Dan terakhir, analisa dampak cost of quality tersembunyi terhadap total biaya kualitas dan laba organisasi. Di sini ditampilkan beberapa hasil identifikasi dan pengukuran. Gambar pertama menunjukkan kerangka kategorisasi dari elemen biaya kualitas. Tabel pertama memuat hasil pemetaan elemen biaya kualitas langsung. Tabel 2 memuat hasil pemetaan elemen biaya kualitas tersembunyi dan tabel 3 memuat hasil pemetaan potensi biaya kualitas. Pada slide ini ditunjukkan analisa komparatif dari data biaya tiap kategori biaya kualitas. Pada gambar 2, 3, dan 4 menampilkan kontribusi masing-masing elemen biaya kualitas terhadap total biaya kualitas dari tahun ke tahun yang cenderung memiliki pola yang sama. Opportunity quality cost bisa sangat besar diikuti oleh biaya kualitas tersembunyi dan dapat dilihat bahwa biaya kualitas langsung malah memiliki porsi paling kecil. Pada gambar 5 terdapat Pareto dari opportunity cost yang didominasi oleh standard debtors, underutilization of machine capacity, dan loss sales. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu pertama, fakta bahwa besar biaya kualitas tersembunyi adalah 3 kali lipat lebih tinggi daripada biaya kualitas langsung dalam perusahaan manufaktur yang diteliti. Kedua, biaya kualitas tersembunyi dapat dikurangi atau bahkan dieliminasi dengan cara memahami dan mengatasi penyebab-penyebabnya. Sistem biaya kualitas tradisional belum dapat sepenuhnya melacak dan menilai keseluruhan biaya kualitas. Untuk menilai biaya kualitas secara keseluruhan, biaya kualitas tersembunyi juga harus diidentifikasi, dikuantifikasi, diukur, dan dianalisis. Dan terakhir, penelitian ini menawarkan implikasi praktis yang signifikan untuk perusahaan manufaktur dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya kualitas yang tidak terduga. Beberapa keterbatasan jurnal ini adalah: pertama, meskipun jurnal ini menawarkan analisis yang luas dan detail tentang biaya kualitas, aplikasinya masih terbatas pada industri manufaktur. Keterbatasan ini berarti bahwa hasilnya tidak dapat secara langsung diterapkan pada bidang lain. Yang kedua, jurnal ini hanya menggunakan beberapa referensi dan relatif tua, serta kurang memperhitungkan beberapa referensi yang lebih baru dan relevan. Potensi pengembangan penelitian dapat berupa pengembangan model cost of quality komprehensif yang dapat diterapkan pada industri lain seperti jasa, pertanian, atau lainnya. Penelitian yang fokuskan pada pemanfaatan teknologi yang dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan reduksi biaya kualitas. Jurnal kedua yang akan ditinjau adalah
Cost of Quality Management, an Empirical Study from Turkish Marble Industry by Özgür et al. Dalam industri marmer, sebagian besar elemen yang terkait dengan kualitas bergantung pada kondisi alam dan geologi yang tidak dapat dikendalikan dan sebagian besar tidak terukur. Dan karena hal ini berhubungan dengan alam, sulit untuk menerapkan model biaya kualitas yang digunakan industri pada umumnya. Belum ada literatur mengenai penerapan model biaya kualitas pada industri marmer sebelumnya. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan model biaya kualitas yang dapat diterapkan khusus untuk industri marmer, termasuk mengatasi tantangan dan kompleksitas spesifik dari sektor ini. Dalam penelitian ini yaitu, pertama, mengkaji literatur yang ada mengenai model biaya kualitas dan penerapannya di berbagai industri. Yang kedua, pengumpulan data dengan survei dan pengukuran di pabrik marmer yang berlokasi di wilayah Diyarbakir, Turki. Data ini digunakan untuk menentukan biaya yang terkait dengan berbagai tahapan produksi marmer dan membantu dalam mengevaluasi lebih dari 1.300 parameter terkait biaya. 3. Pengolahan data yang dikumpulkan dari survei untuk menentukan total biaya kualitas yang dikeluarkan dalam sistem pemrosesan marmer. Yang keempat, pengembangan model biaya untuk menghitung total biaya produksi pabrik dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis batu, tahapan pengerjaan, dan jenis biaya. Model ini dinyatakan sebagai persamaan yang nantinya dapat diterapkan pada berbagai jenis produk marmer. Yang kelima, penerapan model biaya kualitas PAF atau Prevention Appraisal Failure untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan biaya kualitas dalam sistem pemrosesan marmer. Dan yang keenam, pengembangan program komputer untuk mengendalikan dan mengelola biaya kualitas di pabrik marmer. Temuan dari penelitian ini adalah, yang pertama, plat marmer tak dipoles memiliki biaya satuan terendah, sedang yang dipoles memiliki biaya satuan tertinggi karena diperlukan perawatan kimia tambahan dan berbagai aplikasi dalam proses pembuatannya. Yang kedua, garis ubin memiliki tingkat kegagalan tertinggi karena ukuran yang kecil dan sensitivitas terhadap variasi warna dan tekstur. Ketiga, biaya pencegahan dan penilaian hampir sama di setiap jenis batu, terlepas dari apapun jenis produknya. Keempat, biaya kegagalan bergantung pada sifat batu dan produk serta kondisi pabrik dengan nilai deviasi standar terbesar terukur dalam biaya kegagalan. Yang kelima, pengembangan model biaya kualitas khusus untuk industri marmer memungkinkan perhitungan biaya produksi yang lebih akurat. Dan yang terakhir, pengembangan model program komputer memfasilitasi pengendalian biaya kualitas di pabrik marmer melalui model input, pemrosesan data, database, dan aplikasi pengendalian kualitas statistik. Berikut beberapa kekurangan yang dirasakan dari jurnal ini. Pertama, jurnal ini hanya menggunakan data dan contoh kasus dari beberapa pabrik marmer di wilayah Diyarbakir, Turki, yang dapat mengurangi reliabilitas hasilnya jika diterapkan pada industri lain. Kedua, menggunakan beberapa referensi yang relatif tua dan kurang memperhitungkan referensi yang lebih baru dan relevan, seperti referensi yang terkait dengan biaya kualitas dalam industri lain. Dan yang ketiga, keterbatasan penggunaan model dan metode analisis data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun ada potensi pengembangan penelitian berupa, pertama, penelitian dengan data yang lebih luas dan representatif dari berbagai pabrik marmer di Turki, atau bahkan negara lain untuk memperluas aplikasi model biaya kualitas yang dikembangkan. Kedua, membuat model biaya kualitas yang lebih rinci dan spesifik untuk industri marmer, dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi biaya kualitas, seperti biaya lingkungan atau biaya sosial. Yang ketiga, menggunakan metode analisis data yang lebih rinci dan lebih kompleks untuk memahami hubungan antara biaya kualitas produk, dan efisiensi produksi. Dan yang terakhir, merancang model biaya kualitas yang lebih spesifik untuk industri yang berbeda seperti industri tekstil, industri kimia, dan industri lainnya. Demikian tinjauan singkat untuk jurnal kedua. Lanjut pada jurnal yang terakhir, yaitu A Measurement of Quality Cost in Industrial Organization oleh Riyad Al-Sadeh et al. Biaya kualitas sangat krusial untuk mengevaluasi keberhasilan program Total Quality Management di sebuah perusahaan industri. Penelitian ini berlatar belakang keinginan mengeksplorasi dan menentukan sejauh mana praktik pengukuran biaya Prevention Appraisal, biaya kegagalan internal dan eksternal, serta biaya tersembunyi dari biaya kualitas telah diimplementasikan di perusahaan-perusahaan industri utama di Yaman. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan, apakah perusahaan industri di Yaman tertarik untuk mengukur, menganalisa, dan melaporkan biaya kualitas tadi, dan sejauh mana mereka menerapkan praktik-praktik ini. Sehingga penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan penerapan pengukuran biaya kualitas atau cost of quality di perusahaan industri besar yang ada di Yaman.
Strategi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, dilakukan tinjauan literatur terkait topik cost of quality, hidden cost of quality, dan cost of quality measurement. Lalu, dilakukan pengembangan kuesioner sebanyak 14 pertanyaan dan dilakukan pengumpulan data. Di Yaman, terdapat 27.000 lebih perusahaan industri dengan 442 perusahaan industri besar yang menyumbang 98% modal ekonomi di Yaman. Karena ukuran kelompok inti riset yang cukup besar, maka diambil sampling data survei sebanyak 21 perusahaan. Selanjutnya, sampel dirancang untuk 340 responden yang merupakan manajer keuangan dan kualitas. Jumlah kuesioner yang kembali dan dapat dianalisis sebanyak 208 sampel, mewakili tingkat partisipasi sekitar 61%. Dan di tahap akhir, dilakukan pengembangan model dan analisa. Adalah contoh-contoh pertanyaan dan rekap hasil survei yang dilaksanakan dalam penelitian. Sama dengan slide sebelumnya, berikut juga contoh pertanyaan dan rekap hasil survei yang dilaksanakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sebagian besar industri di Yaman atau diwakili 78% sampel fokus pada pengukuran cost of quality yang terlihat dan dapat dengan mudah diidentifikasi dan dipulihkan. Namun, kurang memperhatikan penanganan cost of quality yang tersembunyi karena sulitnya mengukur dan menganalisa biaya-biaya tersebut. Kedua, industri besar di Yaman memprioritaskan perencanaan kualitas, pengeluaran desain, dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kualitas dengan fokus pada biaya pencegahan dan penilaian untuk mengurangi produk cacat. Yang ketiga, mengukur cost of quality dapat menghasilkan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kualitas produk yang meningkatkan reputasi institusi dan meningkatkan volume penjualan. Keempat, menekankan pentingnya mengendalikan cost of quality tersembunyi karena berdampak signifikan terhadap tingkat profitabilitas dan ekuitas. Mengabaikan biaya-biaya ini dapat menyebabkan ketidakmampuan perusahaan industri untuk bertahan dalam pasar yang sangat kompetitif. Yang kelima, menyoroti perlunya standarisasi praktik pengukuran cost of quality di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua perusahaan menyadari pentingnya mengukur elemen cost of quality dan menerapkan sistem yang efektif untuk mengendalikan biaya-biaya ini. Yang terakhir, peneliti mengusulkan sebuah model yang dapat membantu perusahaan manufaktur besar dalam mengendalikan item cost of quality baik yang terlihat maupun tersembunyi. Apa kekurangan jurnal yang masih dirasakan dalam jurnal ini adalah yang pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada 208 responden dari 21 perusahaan industri besar di Yaman yang mungkin tidak mencerminkan praktik yang digunakan oleh perusahaan industri kecil atau menengah di Yaman. Juga tidak dapat digeneralisasi ke perusahaan industri di negara lain karena faktor yang mempengaruhi praktik pengukuran biaya kualitas dapat berbeda-beda di tiap negara. 2. Penelitian ini menggunakan metode survei yang berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat jika responden tidak memahami pertanyaan dengan benar atau tidak memberikan jawaban yang jujur. Dan yang ketiga, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terbatas pada analisis statistik deskriptif dan tidak melibatkan analisis inferensial yang lebih dalam untuk menarik kesimpulan yang lebih signifikan. Namun, ada potensi future research yang bisa dilakukan. Yang pertama, dapat dilakukan dengan mengkaji biaya kualitas di industri kecil dan menengah dan di industri yang berbeda. Yang kedua, mengkaji bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam pengukuran biaya kualitas. Ketiga, menganalisa biaya kualitas di industri yang berbeda di negara berkembang atau maju lainnya. Atau melakukan penelitian menggunakan metode analisis yang lebih lanjut seperti analisis regresi, analisis faktor, dan lain-lain. Demikian tinjauan ketiga jurnal dengan tema Cost of Quality. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat membawa manfaat. Perhatian dan rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.